Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Is it great? Okay, welcome back again with me, Ustadz Faiz. We will continue our study today. Yeah, before we started, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Okay guys, hari ini kita akan mempelajari tentang spelling and identity card, ya. Jadi kita membahas spelling dan identity card. Oke. Do you know what is spelling? Apakah kamu tahu spelling itu apa sih? Ya, betul. Spelling itu adalah mengeja atau ejaan. Ya, spelling merupakan pengejaan dalam bahasa Inggris, ya. Nah, tentunya kalian bisa kan mengeja kata dalam bahasa Indonesia, ya. Tetapi Ustadz belum tentu nih kalian semua bisa mengeja dalam bahasa Inggris. Nah, insya Allah setelah mempelajari ini kalian bisa mengeja dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nah, di sini ada alfabet dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kan biasa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. But dalam bahasa Inggris itu A itu A, B itu B, C itu C, D itu D, E itu I, F adalah F, G adalah G, H itu adalah H, I adalah I, J adalah J, K adalah K, L biasa, M N sama, O P P, Q atau Q adalah Q, R adalah R, S adalah S seperti biasa, T adalah T, U adalah U, V adalah V, W adalah W, X sama X, Y adalah Y, and Z adalah Z. Seperti biasa. Nah, kalau kita kemarin pas TK atau SD, kita biasa menyanyi ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z atau Y and Z. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, conversation. Nah, jadi dalam pengejaan ini biasanya sering kita gunakan ketika kita tidak mendengar seseorang berbicara. Kemudian juga ada hal lain, yaitu bagaimana kita mengetahui nama seseorang ya, dan kita susah untuk mengucapkan dan kita susah untuk mengejanya. Nah, maka dari itu kita meminta orang yang memiliki nama untuk mengeja namanya agar kita bisa memanggil dia dengan tidak salah-salah. Contoh conversation di bawah ini yaitu yang di sini ada A dan B. A said that what is your name? B menjawab Yulinda Astuti. Oh, that's good name. That's good name. How do you spell it? Bagaimana sih kamu mengejanya? Yulinda menjawab Y U L I N D A. Yulinda. Oh,
And your last name? A-S-T-U-T-I. Astuti. Oh, Yulinda Astuti. Good. Thank you. Nah, seperti itu. Ada lagi ya. Ketika Anjar dan ayahnya bertanya ya. Anjar bertanya kepada ayahnya, "Dad, where is Eiffel Tower located?" Di mana sih menara Eiffel itu berada? Dad atau ayahnya menjawab, "It is in France." Anjar bertanya lagi, "How do you spell France, Dad?" Bagaimana sih kamu mengejas France, kata France? Terus daddy-nya menjawab, "It is F-R-A-N-C-A, France." Oh, seperti itu. Thanks, Dad. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kata bahasa Inggris yang tertulis dan pengucapannya itu sangat berbeda ya. Kemudian ada lagi yang terakhir. Rini, how do you say jendela in English? Bagaimana sih kamu mengucapkan jendela dalam bahasa Inggris? Jendela in English is window. Window. How do you spell it? Bagaimana kamu mengejanya? W-I-N-D-O-W. Window. Oh, seperti itu. Nah, gitu guys, teman-teman. Kemudian kita lanjut identity card. Nah, do you have a student's ID card? Look at your student's ID. What information does it have? Do you have a library member card? What information does it have? Ya, apakah kalian mempunyai kartu identitas sekolah atau kalian mempunyai kartu identitas sendiri? Nah, di sini kita akan membahas tentang kartu identitas ya. Jadi identity card is a card that showing your identity. Jadi kartu identitas itu adalah kartu yang menjelaskan diri kamu sendiri ya. Tentang identitas kamu ya, seperti nama, tanggal lahir, tempat, alamat dan lain-lain. So, kinds of identity card. Nah, di sini ada yang pertama itu KTP ya. Jadi tandanya orang Indonesia itu ya mempunyai KTP. Ya, ini adalah sifatnya wajib bagi orang Indonesia. So, you have to have this card if you have 17 years old ya, you can get it. Ya. Jika kalian umur 17 tahun, kalian bisa memiliki kartu identitas atau KTP ini. And then ada lagi yaitu kartu sekolah ya. Nanti biasanya di sekolah kita itu membuat kartu identitas ya, tapi saat ini masih belum terlaksana ya. Oke. Di sini ada kartu identitas sekolah, yaitu ada nama, nomor sekolah atau nomor siswa, kemudian tempat tanggal lahir, golongan darah dan lain-lain. Oke, kita lihat satu-satu. What card is this? Nah, di sini apa sih kartu di sini? Nah, di sini ada kartu sekolah sama kartu tanda penduduk ya. What information do you find in the card? Apa sih informasi yang kamu dapat di kartu ini? Nah, di situ ada nama kalian, itu informasinya, ada nama, ada nomor, ada tempat tanggal lahir, golongan darah, alamat dan lain-lain. Ada signature. Signature itu tanda tangan ya, pasti. Kemudian what is the name of the owner of the card? Siapa sih nama pemilik? Nah, owner itu adalah pemilik ya dari kartu ini. Nah, namanya ada Aisyah Ufiyah Khadihan. Nah, ini adalah nama kartu pemilik. What is the address? Apa sih alamatnya? Alamatnya di situ kita bisa lihat Sorojo Kapago Guguk Bulek. Nah, itu adalah nama alamatnya. Okay, what do you think the following words from the card mean? Ada apa aja sih? Biasanya kalau ada di KTP itu ada male. Male itu adalah laki-laki. Kemudian ada female, perempuan. Nah, ini biasanya dalam pertanyaan gender ya, atau seks ya. Misalkan gendernya kalau kalian laki-laki berarti male, female kalau perempuan. Kemudian issue itu adalah dikeluarkan. Kapan sih kartu itu dikeluarkan?
Kemudian expired. Nah, di sini kartu yang kayak SIM itu ada expirednya, terus kartu sekolah ada expirednya. Nah, karena itu sifatnya hanya sementara ya. Berbeda dengan KTP. Kalau KTP kan untuk selamanya. Kalau SIM dan kartu tanda sekolah atau kartu perpus itu sifatnya sementara, jadi ada namanya expired. Kemudian holder. Holder itu pemegang atau pemilik kartu tersebut. Kemudian yang terakhir ada signature. Signature itu ada tanda tangan ya. Pasti di kartu tanda identity card kamu pasti ada tanda tangannya. Kemudian students identity card. Nah, di sini ada the student's name, photograph, ada foto kalian, date of birth, ada tempat tanggal lahir, ada address, alamat, some other information of students. Next, nah di sini ada kalian bisa lihat yang pertama itu name, ada namanya pasti ya, karena identitas ada nama. Kemudian kalau kalian ada di sekolah, berarti kalian mempunyai nomor sekolah, students number, and then di situ ada date of birth. Nah, pasti tempat tanggal lahir. Kemudian address, nah alamat kamu, signature, tanda tangan, fotografi. Nah, apa sih gunanya kartu ini? Nah, kartu misalkan kayak kartu tanda penduduk Indonesia, kemudian kartu tanda siswa itu gunanya adalah untuk menyatakan kalau kamu itu bagian dari organisasi tersebut atau bagian dari warga tersebut ya, atau bagian dari siswa sekolah tersebut ya. Hanya identitas ya, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhir sampai di sini ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar Google Classroom. Oke, don't forget to write as usual. I have watched this video. Okay, thank you very much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.